Kalau kau sudah siap menikahiku, aku ingin menunggu 9 hari untuk menikah denganmu. Tempat pernikahannya sesuai dengan keinginanmu. Ini akan sempurna. Lagi pula, ini hanya 9 hari. Setelah itu, akan kupakaikan rantai pernikahan ini di leher. Nenek, Gudan, aku tidak tahu kenapa kau melakukan semua ini. Tapi aku tahu kalau kau menikahinya bukan atas keinginan dirimu sendiri. Pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku tidak tahu kau mau cerita atau tidak. Tapi harus kau ingat, waktumu tinggal 9 hari untuk memperbaiki masalah ini. Waktumu tidak banyak, Gudan. Katakan saja alasannya. Lepaskan! Pegang dia. Lepaskan! Lepaskan! Kau ingin membunuhku? Kau ingin membunuhku? Ayo bunuh aku! Gudan! Hentikan, Pak. Tolong hentikan. Jika kau berikan dia terlalu banyak stroke, dia bisa mati. Hei! Kau ingin membunuhku? Kau ingin membunuh Rocky? Halo? Halo, Durga. Kau masih belum memberiku kabar baik. Gudan brengsek itu membuatku tidak bisa memberimu kabar baik. Apa? Ternyata Gudan lebih pintar dari yang aku kira selama ini. Dia menunda pernikahannya dengan alasan Chaitra Nafrati. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Tahan terus EJ selama 9 hari ke depan. Dia tidak boleh pergi dari sana bagaimanapun caranya. Tenang saja, Durga. Aku bisa menanganinya. Hah, oh iya, omong-omong Durga, aku harus memujimu tentang satu hal. Kau mengakhiri kisah cinta ayah dan ibu mertuamu bahkan sebelum itu dimulai. Sekarang, EJ akan berpikir kalau saudaranya adalah musuhnya. Aku juga. Tidak boleh ada yang curiga bahwa kau adalah otak di balik semua ini, Durga. Kasihan Gudan, dia malang sekali. Dia berusaha sebisanya menyelamatkan nyawa suaminya ini. Tapi suaminya malah menikmati setruman ini. Tapi ada satu hal, Durga. Bahkan setelah disetrum sebanyak itu, dia tetap Gudan, 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 tidak berhenti menyebut nama itu. Segera mungkin akan aku buat berakhir hubungan mereka.
Kau tunggu di situ. Akan kuambilkan cundri untukmu ya. Aku tahu kau belum mendapatkan cundri. Karena itulah aku menyimpan 2 cundri untuk kita berdua. Kalau kau mau, akan kuikatkan di dahimu. Biar kuikat sendiri. Aku memang sedikit terlambat. Keluarga sudah melakukan arti tanpa kehadiranku. Tapi itu bagus. Anggat, Dewi ada di depanku. Tunggu sebentar. Kemarilah. Anggat, apa yang kau lakukan? Kau sudah seperti Dewi bagiku. Anggat, Tapi seharusnya keluarga ini tidak melakukan arti tanpaku. Itu tidak adil. Mereka tidak pernah melakukan arti tanpa Aksa. Lalu, kenapa mereka melakukannya tanpaku? Aku harus membuat mereka mengerti. Aku sudah menggantikan posisi Aksat. Aku yang meneruskan tugas Aksat sekarang. Kenapa kau takut padaku? Aku tidak akan merampas hakmu seperti Aksat. Justru akan kulakukan arti malam ini bersama. Kita akan menikah 9 hari lagi. Tapi hatiku sudah menerimamu sebagai istri. Kau akan melakukan arti bersamaku. Seperti kau lakukan dengan Aksa. Aku harus beritahu keluargamu kalau aku mencintaimu. Dan aku harus tunjukkan bahwa aku menghormatimu. Aku akan memberikan semua yang tidak diberikan oleh Aksat. Percayalah. baiklah. Akan kulakukan arti denganmu. Jika kau izinkan aku bicara dengan Paman Eje sekali saja. Aku... Jadi kau sungguh mengira aku membunuhnya? Ketakutanmu tidak beralasan. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Tapi sampai sekarang tidak kubunuh. Dan kenapa kau terus memikirkan Aksa? Katakan. Tidak. Mas, sebenarnya Anggat aku bilang begitu karena aku tidak mau terjadi sesuatu pada Paman Eje sebelum pernikahan kita. Karena kalau sampai terjadi sesuatu dan ada yang tahu sebenarnya, maka kau yang akan disalahkan, Anggat. Aku tidak mau ada yang sampai menghalangi pernikahan kita, Anggat. Ya, baiklah. Kemari. Akan kuizinkan kau bicara dengan Aksa. Ayo. Satu hal lagi. Satu hal lagi. Istrimu yang cantik dan lucu itu ingin bicara denganmu. Paman Eje, bagaimana kabarmu?
Aku tahu kau tidak baik-baik saja. Kau mau ceritakan apa yang terjadi padamu? Kau ada di mana sekarang? Aku di pusat rehabilitasi dengan Rocky. Lihat jam ini. Aku putuskan teleponnya dengan ini. Mau kusambungkan lagi? Aku tahu, Gudan. Simpatimu mulai tumbuh terhadap Aksat. Karena kau lama bersamanya. Tapi seharusnya kau merasakan simpati hanya padaku. Lihat, sesederhana itu kan? Kalau kau mencintaiku, harusnya kau hanya memikirkanku. Jadi, kalau kau memikirkan orang lain di depanku, aku pasti akan cemburu, kan? Dan kalau aku cemburu, aku bisa melakukan apa? Selama kau dan cintamu adalah milikku, hanya aku sendiri, hidup Aksat akan jauh dari bahaya. Ini ponsel. Laksmi, apa kau sudah menemukan posisi Paman Eje di mana? Iya, Gudan. Aku tidak bisa menemukan lokasi pastinya. Tapi aku temukan areanya. Lihat, Eje ada di suatu tempat di area itu. Laksmi, kau jenius. Hasil kerjamu bagus sekali tanpa keluar ruangan. Ini tidak sulit, Gudan. Setiap istri bisa melakukan ini. Karena setiap istri yang mencintai suaminya bisa menjadi mata-mata. Dan lagi, ini bisa untuk mengawasi suami. Laksmi, kau sudah sangat membantuku, Laksmi. Terima kasih. Ayo, saatnya membawa pulang Paman Eje sekarang. Aku harus pergi. Tapi, Gudan, bagaimana kita melakukan itu? Puja malam ini akan segera dimulai. Dan Anggat tidak akan melakukan puja tanpamu. Jadi... Laksmi, aku ada ide sebenarnya. Tapi aku perlu bantuanmu lagi kali ini. Bantuan? Katakan. Dengar, untuk sementara kau harus bertukar tempat denganku. Maksudku, kau harus menjadi Gudan untuk sementara ini. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya, Gudan. Aku tidak seberani kau. Bagaimana kalau dia sampai tahu? Tidak, aku tidak bisa, Gudan. Ayolah, tidak Laksmi, bisa. jangan takut. Tidak akan terjadi apapun padamu. Baik, dengarkan. Sekarang, tarik napas yang panjang. Tidak. Tutuplah matamu, tutup matamu. Lakukan. Laksmi, kalau ibu mertuamu saja bisa melakukannya, kenapa kau tidak bisa? Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Baik, ulangi ucapanku. Aku bisa. Aku bisa. Dan aku akan. Dan aku akan. Tolong hadapi Anggat untukku ya. Akan kubawa pulang Paman Eje apapun caranya. Ini kan lokasi yang dimaksud Laksmi. Tapi tidak ada apapun di sini.
Paman Eji, aku tahu kau ada di sini. Kenapa aku merasa Gudan ada di dekat sini? Paman Eji, entah kenapa aku merasa kau ada di sini. Keluarkan kami, keluarkan kami. Ayo keluarkan, buka, ayo buka. Buka pintunya, buka. Buka pintunya. Keluarkan kami. Keluarkan kami. Bagaimana Gudan bisa tahu tempat ini? Pintunya terbuka. Kita keluar. Ayo. Dengar di sini, dengarkan aku, siapapun, tolong aku. Gudan.
kita bisa menyembunyikan Aksat Jindal tepat pada waktunya. Kalau tidak, semua rencanaku akan berantakan. Tapi bagaimana Gudan bisa menemukan tempat ini? Bagaimana dia bisa mengelabui Durga dan Anggat secara bersamaan? Tidak. Aku harus berani. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menguasaiku. Ibu mungkin lebih muda dariku, tapi dia mertuaku. Bagaimana aku bisa melupakan perkataannya? Ibu bilang aku bisa melakukannya, dan berarti aku memang bisa. Artinya aku bisa melakukannya. Gudan, boleh aku masuk? Oh, tidak. Kau tidak boleh masuk. Aku sedang bersiap. Kita bertemu di bawah ya. Gudan, kau tidak apa-apa? Ada apa dengan suaramu? Aduh, aku mengacau. Bukalah pintunya dan biarkan aku masuk. Mungkin kau kurang sehat. Tidak. Aku baik-baik saja. Tenggorokanku agak serak. Jadi suaraku agak berbeda. Kau duluan saja ya. Aku akan segera menemuimu di bawah begitu aku siap, ya. Pasti kau minum dingin tadi. Bukalah pintunya dan biarkan aku masuk. Dengar, aku tidak akan kemanapun tanpamu. Kita akan ke bawah bersama-sama. Gudan. Hei, Gudan. Aku harus bagaimana? Akan ku telepon ibu. Ibu, kau di mana? Tolong cepat kembali dengan EJ. Aku takut sekali. Orang ini gila. Ayo ke sini. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk mari? Lihat, tempat ini tidak aman untukmu. Akan kutunjukkan jalan keluar. Ayo. Tunggu dulu. Aku sedang mencari suamiku. Apa suamimu pasien rumah Tidak, sakit? jelas bukan. Kalau begitu pergilah, cari dia di tempat lain. Karena ini rumah sakit jiwa. Suamimu pasti ada di tempat lain. Pergilah sana. Tunggu sebentar. Kau terdengar tidak asing bagiku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, aku rasa tidak. Kau pasti sudah salah orang. Paman EJ, apapun katanya, aku yakin bahwa kau ada di sekitar sini. Aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Tunggu dulu sebentar. Pak, tolong izinkan aku masuk dan mencari Paman EJ sendirian. Boleh aku masuk? Tolonglah izinkan aku. Bu, tolong. Kau tidak boleh masuk ke sana. Kenapa tidak boleh? Bagaimana bisa aku tahu Paman EJ tidak ada di sini kalau aku tidak mencarinya dulu? Aku mau masuk. Dia tidak mau menurut. Aku harus menahannya. Baiklah. Ayo. Gudan. Aku harus nyalakan pancuran. Gudan, kau sudah siap? Tapi kenapa kau nyalakan air pancuran? Dari mana dia tahu? Aduh, aku harus bagaimana? Gudan, kau baik-baik saja? Aku mulai khawatir. Buka pintunya. Semoga mereka sudah membius EJ lagi. Kalau tidak, dia semakin merepotkan aku.
dan aku tidak akan ke bawah tanpamu. Gudan! Gudan, aku sudah lama menunggumu. Aku harus bagaimana? Gudan, ini adalah saatnya malam puja. Kau harus ikut aku, Gudan. Cepat buka pintunya atau aku dobrak. Dengar, akan kudobrak pintunya. Kau tidak memberi aku pilihan. Oh tidak, jangan dobrak pintunya. Aku harus dobrak pintunya. Suara apa itu? Siapa di sana? Dia pasien. Kondisi mentalnya memburuk setiap hari. Dia bisa mengamuk di sini saat dia hilang kendali. Dengar, sangat berbahaya jika kau dekat dengannya. Ayo, kita harus pergi dari sini. Ada apa dengan pasien ini? Coba tolong buka pintunya, aku mau melihat. Buka pintunya. Ku bilang buka pintunya. Aku tidak mau pergi tanpa menemuinya. Baiklah, akan aku buka pintunya. Efek suntikan itu bekerja tepat pada waktunya. Kabadi, 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 Pergi, 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 kabadi, pergi, kabadi, pergi, kabadi, ayo pergi, kabadi, ayo pergi, kabadi, kabadi, bawa dia. kabadi, kabadi, Dengar, kabadi, kabadi, kabadi. kondisi pasien itu semakin memburuk. Kita harus pergi dari sini. Bahaya bagi dirimu jika tetap di sini. Ayo pergilah. Ayo. Kenapa Durga bisa ceroboh sekali? Dia bahkan tidak tahu kalau Gudan ada di sini. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau belum siap? Jadi apa ini? Kau tahu sekarang kan saatnya malam puja? Iya, tapi aku ingin terlihat cantik saat puja ini. Lagi pula aku akan melakukan puja denganmu untuk pertama kalinya, kan? Oh,
tentu saja. Maaf. Kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah. Oh, iya, baiklah. Kau sungguh ingin terlihat cantik hanya untukku? Iya, tentu saja. Baiklah. Gunakan waktumu sebebasnya. Dan aku akan menunggumu di bawah. Kau duluan saja. Aku akan menyusul. Astaga, ini nyaris sekali. Di mana syal yang kuikatkan di kepalaku tadi ya? Syal itu pasti jatuh di sana. Dari tadi aku memakainya, tapi di mana jatuhnya? Apa ketinggalan di kamar itu? Tunggu dulu. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau di sini lagi? Syalku ketinggalan di sana. Aku mau mengambilnya. Itu dia syalku. Untung saja mereka mengeluarkan Eji tepat pada waktunya. Entah di mana Didi. Dia sama sekali tidak tahu kalau Gudan sekarang tidak ada di rumah. Anggat, cukup, jangan dibahas. Panggil Gudan ke bawah. Kenapa dia lama sekali? Kak Durga, ini kesempatan yang baik. Masalah sudah berlalu. Dan nenek juga pergi untuk kirtan. Kita harus melakukan puja, Kak. Dan Gudan sudah bersiap sejak 2 jam lalu. Kenapa dia belum kesini ya? Itu Gudan. Gudan, kenapa kau pakai penutup muka? Aku ingin kau melihat wajahku hanya setelah puja selesai. Baiklah. Aku akan pulang, Laksmi. Aku akan segera sampai. Pujanya sudah selesai. Sebaiknya sekarang angkat penutup wajahmu. Biarkan Anggat melihat wajahmu. Atau kalau tidak, biar ku bantu membukakannya.
kenapa bisa mati listrik? Tadi aku sudah bayar tagihan listrik. Aku rasa screen-nya rusak. Biar aku periksa. Tidak perlu kemana-mana. Aku bisa lihat wajah Gudan dengan cahaya lampu minyak. Tolong berikan itu. Ini. Gudan, angkat penutup wajahmu. Kak Durga, kenapa kakak kelihatan kaget? Memangnya tadi siapa yang ada di balik cadar itu? Maaf, aku tadi sedang menelpon ibuku. Di sini tidak ada sinyal, jadi aku menelponnya di teras. Kau terlihat cantik, Gudan. Selain Navratri, ini juga hari pertama kita bersama. Setelah melakukan puja bersamamu, aku merasa semakin dekat denganmu. Aku berdoa agar Dewi menyatukan cinta kita dalam 9 hari ke depan. Gudan, aku permisi dulu. Jagalah dirimu ya. Untung saja kau datang tepat waktu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Aku akan segera kembali. Inisial nama Paman Eji tertulis di sialku. Dan tulisannya dari darah. Artinya Paman Eji ada di rumah sakit itu.